Halo sahabat hijau, jumpa lagi masih bersama saya Dwi di sini. Salam hijau and salam pengangguran. Oke, sahabat hijau and sahabat pengangguran, kali ini kita akan berbagi tips khususnya buat pemula, yaitu cara jitu pembesaran pada batang anggur. Karena pada umumnya kita temukan batang anggur biasanya kurus-kurus, kutilang, ya. Ditanam tingginya aja panjang, batangnya kurus-kurus. Nah, di sini ada tip nih dikit nih bagi sahabat ini ya. Saya bengkokkan sampai sini. Kelihatan sahabat tuh. Ya. Terus kemudian saya naikkan sampai ke atas. Ya. Terus melingkar dah kemana. Oke, kita lihat. Primer batang bawah masih hijau sahabat. Ya, terus di sini ini kebetulan ini dapatnya double nih ya, double gordon. Nah, ini percabangannya kita bagi dua, dan ini kita cara membuat doublenya tidak kita pangkas begini, tidak, tumbuh secara sendiri, kita pelihara, akhirnya terbentuklah double gordon. Oke sahabat, kita lihat ini masih hijau ya, batang bawah masih kecil tapi wajar dengan usia 3 bulanan. Nah, tipnya apa sahabat? Kita perhatikan. Sahabat perhatikan, di sini ada sulur. Ya, sulurnya cukup besar. Begitu juga ini. Sama sulur semua. Semua sulur tidak dibuang. Nah, tipnya sebagai berikut, sahabat. Semua percabangan yang di di tunas saya, di cabang sekunder maksudnya, itu tumbuh cabang batang tersier ya. Jadi sekali lagi, ini primer dibengkokkan jadi sekunder. Sekunder, setelah tumbuh sekunder keluar batang tersier, dari semuanya dari tunas saya. Padahal internutnya ini jaraknya terlalu rapat ya. Nah, kenapa kita tidak buang sulur-sulurnya seperti demikian, apalagi di saat demikian sampai ke ujung. Ini sampai ke atas nih sahabat ya, sampai ke ujungnya. Kenapa kita tidak buang? Ada yang berpendapat ya, kalau ini menghabiskan nutrisi, jadi rata-rata pada dibuang sulurnya. Tapi versi kita tidak. Sebenarnya kalau sahabat mau tahu kenapa biar batangnya cepat lebih besar, 3 bulan kok lebih besar, ini loh ya, ini pas sudah bengkok di sini, udah naik, itu kita bengkokkan ke atas. Nih kan, ada sulur besar. Nah, di saat terjadi antara jarak dari but ke but ya, atau jarak mata tunas itu ya internut lah gitu, itu jaraknya agak mulai melebar, artinya tanaman ini mulai subur. Nah, dengan tidak adanya pembuangan sulur tersebut ya, batang akan menjadi membesar. Boleh diuji ya sahabat ya, tapi dengan catatan loh, media support. Kalau mau tahu media baiknya ada di tutorial kita ya, sangat support sekali. Oke, satu lagi ini sahabat, biar jelas ya, sorry ini agak padat ya sedikit ya, saya ambil agak jarak dekat. Ini mata tunas keluar semua cabangnya, banyak tersiernya sampai ke sini sahabat tuh, perhatikan. Kenapa tidak dibuang? Tersier yang tumbuh ini memerlukan nutrisi, dia akan menarik. Dengan timbulnya demikian, akhirnya batangnya akan membesar. Nah, inilah rahasianya. Jadi untuk sulur, ini contoh ya, untuk cabang-cabang tersiernya terlalu banyak, biasanya kan orang kalau mau lebih bagus dibuang. Maaf, kita belum melakukan foundation pruning, jadi sementara ya kita biarkan dahulu. Tujuannya ini contoh nih sahabat ya, ini ada sulur besar ya, sangat besar, di atas juga ada ya. Saya kasih contoh, ini dia menarik. Makin besarnya sulur ini, makin besar pula batang ini, karena dia membutuhkan nutrisi. Jadi setiap percabangan baru ya, percabangan seperti begini akan lebih cepat membesar
karena dia membutuhkan nutrisi. Nutrisi tadi itu menarik di batang, akhirnya tersalur dari akar lari ke batang. Batang harus berbagi lebih banyak. Dengan adanya perkembangan ini, perkembangan tersier ini makin banyak, akhirnya cabangnya makin besar. Ya, bisa dipahami ya sahabat ya. Tuh. Dan ingat sekali lagi, untuk ujungnya semua itu jangan dibuang. Berapapun ini ujung ini sampai sini, ini pasti bengkokkan tuh. Kelihatan ya yang kita bengkokkan di sini. Tuh, yang kita bengkokkan. Ini tidak kita lakukan pemangkasan atau tidak kita lakukan pruning. Contoh, sahabat mau lihat yang contoh yang lain, ini usia 4 bulan. Ya. Ini. Lumayan, sudah satu besar kelingking, besar lumayan tuh. Usia 4 bulan. Ini pun kalau ini terbuang, maaf. Ada yang sebagian ini terbuang, ini tidak. Sorry. Ini karena kena jamur. Ini juga bekas spray fungi ya, fungisida ya. Dan ujungnya sampai di sini sahabat. Nah, ini harusnya kan dibuang, dipakas, tapi tidak. Kita lihat ini terus sampai ke sini sahabat. Iya. Jadi sampai ke sini. Dan ini kita tidak lakukan pemangkasan. Sabar, kalau untuk pemangkasan itu mudah. Pemangkasan itu ya setelah semua tajuk sudah membesar, sudah terbentuk, baru kita pangkas. Dan pembersihan antara jarak interrotnya kita bagikan. Ini contoh 2 bulanan ya dari hasil sambung. Nih sambungannya masuk, masih kecil, cuman udah dibentuk tapi tidak dibuang, walaupun dia tidak merata. Ini tidak dibuang semua. Oke ya, jadi walaupun kemana dia rapat. Oke sahabat hijau, bisa dipahami ya. Jadi itulah tips kita cara membesarkan batang anggur ya. Oke sahabat pengangguran, jadi sebenarnya bisa saja kalau mau lebih subur, yaitu pakai asam amino. Kemudian untuk pembesaran akar, memperbanyak akar, pupuknya apa? Kalau nitrogen kan sudah terkandung, bebas dah sahabat. Yang penting satu intinya, pembesaran batang semuanya unsur fosfat dipertinggi, itu aja. Oke sahabat hijau, saya rasa cukup ya. Demikianlah info dari kita, bagaimana cara mudah memperbesar atau cara jitu memperbesar batang. Sekali lagi, salam hijau, salam pengangguran. Bila mana ada ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan diabaikan ya. Kalau suka silakan di subscribe ya. Terima kasih, salam hijau.